Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan pajak. Jumpa kembali dalam One Senior KPP PMA 1. Kali ini kami masuk di episode 2 tentang per 11 PJ 2022 tentang perubahan per 03 PJ 2022 tentang faktur pajak. Kali ini kita masuk pada episode yang kedua, yakni pengisian identitas. Kembali lagi ya kawan pajak, masuk ke sesi kedua saat ini. Nah, sebelumnya Mas Eri IT bisa minta tolong slide-nya. Nah, ini ada yang email waktu itu mau cari Pak Febri Arianto ahli IT. Ya, beliau sayangnya nggak mau tampil di depan layar. Beliau memang low profile, tidak mau Betul. tampil di depan layar beliaunya. Nanti suatu saat akan kita paksa tampil ya Pak ya. Iya. Minggu kemarin di GLF beliau. Low profile, high quality. Oh betul sekali. Sayang udah laku. Oke, nah kawan pajak, ini mengenai peraturan Dirjen Pajak, saya baca ini ya biar kesannya ini juga. Peraturan Dirjen Pajak nomor per 11 PJ 2022 tentang perubahan atas peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PEL 3 garing PJ garing 2022 tentang faktur pajak. Disuruh dipelanin lagi. Mungkin ini memang harus pelan karena ini terutama yang banyak mungkin menjadi sorotan ya. Oke. Mas, slide-nya. Nah, jadi latar belakang dan tujuannya, ini sudah tadi, tapi kita ulangin nggak apa-apa. Memberi kemudahan bagi pengusaha kena pajak dalam membuat faktur pajak. Ini yang tadi kita bilang ya, untuk yang buat faktur pajak gabungan dan sebagainya. Memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam pengkreditan PPN. Nah, dan jadi perlu dilakukan penyesuaian ketentuan mengenai keterangan yang harus dicantumkan dalam faktur pajak, berupa identitas pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak, dan ketentuan mengenai persyaratan pengkreditan PPN yang tercantum dalam faktur pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Ini yang tadi saya omongin panjang lebar kali tinggi. Lanjut Mas. Nah, ini pengisian identitas pembeli BKP atau penerima JKP dalam faktur pajak. Pasal 6-nya kita baca sama-sama ya. Dalam hal penyerahan BKP atau JKP dilakukan kepada pembeli BKP atau penerima JKP yang melakukan pemusatan tempat atau PPNBM terutang yang diadministrasikan di KPP besar, khusus atau KPP Madya. Jadi ini bicara siapa pembelinya. Siapa pembelinya? Semua PKP yang terdaftar yang diadministrasikan di KPP BKM. Dan BKP atau JKP dimaksud dikirimkan atau diserahkan ke tempat PPN atau PPNBM terutang yang dipusatkan yang berada di kawasan atau tempat tertentu yang mendapat fasilitas PPN atau PPNBM tidak dipungut. Jadi ini yang kedua yang bicara mengenai di mana, serta penyerahan BKP atau JKP dimaksud merupakan penyerahan atau BKP atau JKP yang dimaksud merupakan penyerahan yang mendapat fasilitas PPN atau PPNBM tidak dipungut. Jadi ini bicara mengenai apa yang diserahkan. Penyerahan yang mendapatkan fasilitas. Nah, maka kalau tiga-tiganya tadi itu dapat dipenuhi, siapanya, di mana, dan apa, spesifik kepada 3 hal di atas, maka berlaku ketentuan sebagai berikut, yaitu isian nama dan NPWP pembeli atau penerima JKP adalah tempat dilakukannya pemusatan PPN atau NPWP pusat. Biar gampangnya bicaranya nggak bahasa aturan, mungkin NPWP-nya NPWP apa yang dicantumkan di pembelinya? NPWP pusat. Lalu isian alamat pembelinya, isiannya apa? Yaitu alamat tempat PPN atau PPN terutang dipusatkan itu mendapat fasilitas itu. Nah, di mana? Berarti di alamat tempat kawasan berikat atau kawasan tertentu. Nah, tempat atau kawasan tertentu yang mendapat fasilitas PPN atau PPNBM tidak dipungut itu diatur ada, yaitu saya ketentuan mengenai tempat penimbunan berikat,
ketentuan di kawasan ekonomi khusus dan ketentuan lain yang sejenis. Ini untuk mengakomodir nanti jika misalnya ada lagi kawasan tertentu yang dalam daerah pabean yang dapat fasilitas PPN. Misalnya contohnya yang agak-agak kemarin kita dengar kemungkinan yang kalau misalnya IKN di daerah situ ya mungkin nanti ke depannya. Nah itu untuk menjadi kalau jika nanti ada lagi tempat lain selain yang tadi adalah KEK kawasan ekonomi khusus dan yang tadi kawasan berikat. Nah dari situ mungkin kawan pajak tadi udah bisa dapat gambarannya ya, bacanya ya. Jadi bahwa ini pasal 6 ayat 6 ini adalah ada 3 tadi, yaitu kepada siapanya. Siapa yang paling concern soal pasal 6 ayat 6 ini? Yang paling concern adalah pembeli, jika pembeli itu dia ada di terdaftar di KPP besar, khusus dan madya. Yang kedua, jika di mana dikirimkan barangnya, yaitu ke kawasan berikat atau kawasan tertentu. Dan yang diberikan apa? Yang penyerahannya itu apa? Penyerahannya adalah barang penyerahan yang mendapatkan fasilitas. Jadi itu tiga-tiganya itu satu kesatuan. Selain itu seperti apa? Itu kembali ke masa-masa sebelum Per 03. Jadi kalau dulu di Per 03, pada saat Per 03 itu kan dia tidak membatasi ya. Di Per 03 itu semua yang siapanya tadi yaitu semua sesuai pembelinya. Tujuan pengiriman barang aja Per 03 itu Kak. Nggak ada syarat khususnya kan? Iya, dia hanya bicara mengenai yang semua yang terdaftar Iya, betul. di BMK, di BMX Kak. Somalang Karapitan. Jadi semua yang terdaftar di KPP BKM tadi, dia menyerahkan dimanapun. Jika dia mau menyerahkan di Tulungagung, dia mau menyerahkan di Medan, dia mau menyerahkan di Bekasi, maka itu pada saat mencantumkan identitas faktur pajaknya, namanya ada NPWP-nya NPWP pusat, alamatnya alamat tempat barang dikirim. Itu kan yang tadi bikin heboh, bikin ribet istilahnya di saat masuk di aplikasi ya. Nah sekarang itu tetap dilakukan, iya, tapi hanya terbatas kepada wajib pajak yang difilter dengan 3 tadi. 1, tadi dia mana? Diadministrasikan dia di BKM. Untuk kawan pajak yang sekarang lagi ada dari KPP PMA 1 yang saat ini ikut kelas pajak ini, berarti itu masuk ya, filter pertama masuk. Kalau menjadi pembeli, termasuk. Terus yang kedua, itu di mana dikirimkan barangnya? Masuk ke kawasan berikat atau masuk ke kawasan ekonomi khusus kah? Kalau iya, oke, maju lagi. Kalau enggak, udah, berarti kembali ke sebelum masa-masa sebelum Per 03, kembali ke ketentuan awal, NPWP pusat, alamat pusat. Lalu masuk lagi yang ketiga, pemberiannya. Pemberiannya seperti apa? Apakah pemberiannya adalah pemberian yang mendapatkan, penyerahannya adalah penyerahan yang mendapatkan fasilitas? Jika iya, maka iya dia lanjutkan seperti ini, NPWP pusat, alamatnya alamat tempat kawasan penyerahannya tadi, ya di kawasan berikat atau di KEK-nya, di kawasan ekonomi khususnya. Kalau misalnya enggak, bahwa penyerahannya bukan penyerahan yang diberikan, bukan penyerahan yang mendapatkan fasilitas, misalnya seperti JKP ya, JKP kan tidak di kawasan berikat tidak mendapatkan fasilitas, oh ya sudah, dia kembali lagi seperti semula, berarti kan dia tidak membuat faktur 07. Betul. Nah seperti itu. Satu yang dibuat. Jadi mungkin meskipun bahasanya agak seperti, karena panjang ya, kita ngomongin BKP pakai strip JKP terus masuk PPNK strip PPN, tapi coba kalau misalnya kita memetakannya langsung dari awal seperti itu. Nah itu sajalah yang berbeda untuk di pasal 6-nya. Jadi maksudnya berbeda adalah pembatasan, jadi dia memang penyempitan kawan pajak. Yang tetap melanjutkan perjuangan Per 03 adalah wajib pajak yang memenuhi wajib pajak yang melakukan transaksi di tempat yang memenuhi syarat ketiga tadi. Nah, sampai saat ini mungkin mudah-mudahan kawan pajak bisa memahami ya. Coba saya lihat di kepekan saya, ada yang perlu ditekankan nggak di sini? Jadi nah ini penekanan lagi, pasal 6 tersebut tidak dihapus. Dia tetap ada, pasal 6 ayat 1, ayat 2. Saya yakin kawan pajak semua ngerti yang pasal 6 itu ya, karena pasti itu dibaca berulang-ulang mulai dari bulan April kemarin. Nah,
Jadi kalau misalnya, mungkin kalau misalnya kasih contoh ya, kalau misalnya dari kawan pajak pembeliannya, tapi kan terdaftar di BKM nih, di KPP BKM, terus melakukan pembeliannya di Jakarta, itu faktur pajaknya dan barangnya dikirimkan di Jakarta. Nah, faktur pajaknya itu dibuat seperti apa ya? Tadi NPWP-nya NPWP pusat dan alamatnya adalah ibu mengikuti yang pusat, mengikuti seperti ketentuan sebelum Per 03 ada. Nah, seperti itu. Cukup nggak ya? Menurut kawan pajak ada, bisa dilihat nggak komentarnya? Ada masih belum? Nanti kita perjelas di matriks. Di matriks ya. Nanti kalau ada matriksnya jadi akan diperjelas ya. Oh, coba kita teruskan ke ini matriksnya. Nah, ini silahkan. Nah, ini matriksnya, coba Dedi. Bang Dedi ya coba. Ya, jelaskan Matriksnya. deh. Jadi selaku kawan pajak, selaku pembeli yang perlu diperhatikan, kalau saran lebih amannya gitu deh. Kawan pajak selaku penjual melakukan penyerahan saat melakukan isian identitas saat menerbitkan faktur pajak menggunakan keterangan seperti apa. Nah, matriks ini adalah pengisian identitas pembeli. Identitas pembeli yang nanti kawan pajak buat di saat menerbitkan faktur pajak. Contohnya begini, misalkan untuk yang klausul pertama, tempat penerima barang kena pajak atau jasa kena pajak, kawasan bebas, pelabuhan bebas, kemudian ada mendapatkan fasilitas PPN dan penyerahannya pun mendapat fasilitas, kemudian kawasan yang mendapat fasilitas tapi penyerahannya tidak mendapat fasilitas, serta tempat lain di dalam daerah pabean. Kawan pajak melakukan penyerahan atau penjualan, bahasa sederhananya penjualan, ke sesama wajib pajak di kawasan WP besar, khusus, dan madya. Maka klausulnya adalah saat penyerahan dilakukan ke kawasan perdagangan bebas atau pelabuhan bebas Batam, karena di Per 07 tahun 2020 sebagaimana telah dirubah dengan Per 05 tahun 2021 itu tidak termasuk tempat yang boleh dipusatkan, maka penulisan NPWP, nama dan alamat mengikuti NPWP di mana lokasi barang kena pajak atau jasa kena pajak tadi dikirimkan, yaitu di kawasan bebas. Artinya menggunakan NPWP lokasi di Batam kalau kita ambil contoh ya. Jadi misalkan saya WP BKM jual barang ke Batam, maka saya gunakan nama NPWP dan alamat pengusaha di Batam tadi. Kemudian saya sebagai pengusaha di WP besar khusus atau madya melakukan penjualan, ini untuk yang berikutnya ya, ke tempat tertentu yang mendapat fasilitas PPN dan barangnya pun yang saya jual itu mendapat fasilitas. Maka seperti yang tadi di slide sebelumnya, nama dan NPWP-nya menggunakan NPWP pusat, alamatnya menggunakan alamat penerima BKP atau JKP di kawasan atau tempat tertentu yang bersangkutan. Kenapa harus seperti itu? Mas Eri IT, slide-nya kepencet. Kenapa seperti itu? Karena tadi sampai mana kan jadi lupa kan. Jadi dia menggunakan NPWP pusat, alamat, tujuan di kawasan berikat, karena memang tidak ya dikasih klausul perubahan yang di Per 11 ini termasuk tempat yang wajib dipusatkan khusus BKM. Tapi nanti berlaku untuk kalau misalkan Bapak Ibu kawan pajak melakukan penyerahan ke Pratama yang pemusatan PPN itu nggak berlaku. Jadi kita fokus dulu penyerahannya sesama BKM ya. Jadi saya sebagai pengusaha di wilayah besar khusus madya menjual ke kawasan besar khusus madya juga. Dan yang terakhir, kenapa mendapat fasilitas itu identik, nanti dokumennya begini. Saat Bapak Ibu jual ke kawasan berikat, contohnya, pasti ada dokumen diterbitkan oleh Bea Cukai. Artinya
begitu kawan pajak terima dokumen SPPB kalau kita sebutnya, barang yang kawan pajak kirimkan kita sebut sudah mendapat fasilitas direstui oleh Bea Cukai. Nah, barulah masuk klausul yang tadi nama, NPWP-nya pusat, kemudian alamatnya sesuai alamat kawasan atau tempat tertentu yang bersangkutan. Beda halnya, misalkan saya sebagai pengusaha di kawasan di wajib pajak besar khusus Madya menjual ke sesama pengusaha juga di besar khusus Madya ke kawasan berikat, namun barangnya yang saya jual tidak direstui oleh Bea Cukai, artinya tidak mendapat fasilitas, nggak ada 01 dokumen ya? SPPB, Masuk faktur fakturnya pajak 01. bukan 07 otomatis kan. Saat 01 balik lagi menggunakan aturan sebelum per 03 muncul, gunakan semua nama, NPWP dan alamat pusat. Begitu yang terakhir nih untuk yang tempat lain di dalam daerah pabean, ini identiknya fakturnya 01 udah pasti. 012345. Pemusutan saya sebagai pengusaha di kawasan besar khusus Madya menjual ke kalian juga di besar khusus Madya, tapi itu barang saya kirimkan bukan ke kawasan berikat dan tidak mendapat fasilitas. Ya, saya terbitkan fakturnya 01, kemudian nama, NPWP dan alamatnya menggunakan NPWP pusat. Kembali ke ketentuan Sebelum umumnya. ya, sebelum per 03 Kak. Sebelum per 03 atau yang disebutnya kalau di sini per 03-nya itu yang per 03 atau per 011 yang sama, yaitu pasal 6 ayat 1 dan 2 ya. Betul. Nah, beda halnya nanti misalkan saya sebagai pengusaha besar khusus Madya menjual barang ke WP Pratama yang pemusatan PPN. Di per 11 tahun 2020 tentang pemusatan tempat lain yang boleh dipusatkan PPN, itu ada klausul kawasan perdagangan bebas, pelabuhan bebas, kawasan berikat atau mendapat fasilitas tertentu itu tidak boleh pemusatan. Nah, ini perbedaannya antara keistimewaan lah kalau saya sebut antara WP BKM dengan Pratama yang pemusatan. Kalau di BKM hanya kawasan bebas yang nggak boleh pemusatan, artinya dia bisa gunakan NPWP cabang dan di cabang sana juga tidak boleh PKP seingat saya kalau untuk kawasan bebas. Tapi kalau yang di Pratama kawasan bebas jelas nggak boleh PKP. Kawasan berikatnya yang dia pemusatan dia bisa punya, selain punya NPWP sendiri, bisa pemusatan sendiri. Nah, akhirnya kalau WP pemusatan di KPP Pratama, saya saya sebagai pengusaha seperti Bapak Ibu kawan pajak di kawasan di KPP besar khusus Madya menjual ke pemusatan di KPP Pratama, pembeli saya adalah pembeli yang pemusatan di KPP Pratama. Begitu masuk ke klausul 3 tadi, kawasan perdagangan bebas atau tempat tertentu yang mendapat fasilitas, maka identitas pembeli yang saya tulis di faktur pajak adalah nama dan NPWP serta alamat sesuai penerima JKP di kawasan tempat atau tempat tertentu yang bersangkutan. Jadi kalau saya jual ke WP, pembeli saya WP Pratama pemusatan, saya kirim ke kawasan berikat, saya pakai NPWP cabang dia. Beda halnya misalkan saya jual WP pemusatan di KPP Pratama ke tempat lain di dalam daerah pabean. Barangnya nggak mendapat fasilitas, tempatnya pun tidak. Maka faktur yang saya gunakan menggunakan NPWP pusat, alamat pusat, kemudian alamat udah bener ya? Nama, NPWP dan alamat berarti pusat. Kalau misalkan dia tidak termasuk dalam pemusatan, tidak mengajukan pemusatan, ya otomatis sesuai masing-masing lokasi tujuan dengan NPWP-nya juga masing-masing. Kurang lebih seperti itu kan Pak. Jadi ini matriks pegangan kawan pajak saat menerbitkan faktur pajak. Kondisinya berarti kalian sebagai penjual. Kalau kalian sebagai pembeli ya tinggal balik. Kalau saya pembeli, saya di BKM nih, terima faktur. Barang yang saya beli ke kawasan berikat, kok alamatnya pakai pusat, sedangkan barang yang saya beli itu mendapat fasilitas, protes ke penerbit fakturnya, minta alamatnya diganti. Pun halnya sebalik, misalkan terjadi sebaliknya, saya beli, saya pengusaha di kawasan berikat beli barang,
tidak mendapat fasilitas, alamat di faktur pajak saya masih menggunakan alamat NPWP cabang, minta ganti juga pakai NPWP pusat dong. Karena yang boleh pakai alamat NPWP cabang hanya penyerahan ke kawasan berikat dan barangnya pun mendapat fasilitas. Mudah-mudahan jelas ya. Kalau nggak jelas dah telepon. Insya Allah jelas mas. Saya bakal cuti kalau nggak telepon lagi. Nanti larinya ke Jelas kakak lah ya. Sondang. Gitu. Eri. Jelas ya jadinya. Mudah-mudahan sih kawan pajak ya. Jadi memang kalau bikin filternya itu dimudahin tadi itu seperti itu tadi waktu mau bikin mau bikin faktur pajak, lihat pembelinya. Pembelinya ini masuk BKM kah? Kalau misalnya tidak, udah kembali ke seperti yang semula. Kalau iya, oke, maju lagi ke filter berikutnya. Diserahkannya kemana? Ke kawasan berikat, ke kawasan ke KEK. Kalau ya, masih maju lagi. Kalau enggak, udah kembali lagi ke yang peraturan ketentuan umum yang sebelumnya. Kalau misalnya sesudah itu yang diserahkan itu apa? Apakah mendapatkan fasilitas? Ini bakal bikin faktur pajak 07 kah? Kalau misalnya ya, lanjut. Lanjutnya apa? Lanjut berarti waktu membuat identitas faktur pajaknya, NPWP-nya adalah NPWP pusat dan alamatnya adalah alamat tempat barang dikirim di KEK ataupun kawasan berikat tersebut. Nah, kalau misalnya tidak, oh ya sudah kembali ke yang semula. 3, akumulasi, nggak ada pilih-pilih. Seperti itu. Harus ada 3 tadi ya. Harus Betul. ada Oke. 3-tiganya. Jadi mau gampangnya mikirnya ke situ aja untuk yang cara cepatnya ya. Maksud saya jembatan kudanya untuk mengingatnya ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan nih, Kak. Ya. Sebutkan Bang Dedi dari Sebenarnya siapa, kalau Bang Dedi? misalnya dipikir-pikir kalau kawan pajak udah tahu itu kayaknya bisa ya Iya, bakal jawab. menyesal ngirim pertanyaan. Iya. Kalau gini nggak usah kirim pertanyaan, Pak. Mungkin itu bisa pertanyaannya bisa dibikin untuk bisa mendapatkan ini. Oh iya, yang ngirim pertanyaan bisa mendapatkan ini ya juga ya yang kemarin isi. Bocah aja. Janganlah Bang Ded. Ya Bang Dedi ada pertanyaan ya Bang Dedi? Yang pertama dari PT Toso Industri Ah, PT Indonesia, Toso. Mbak Kartika Ahmanawati. Selamat siang, Mbak. Ini pertanyaan pertama nih. Atas terbitnya peraturan Per 11 terkait pemusatan PPN, alamat cabang hanya berlaku untuk faktur pajak tidak dipungut atau kode faktur 070, bukan 010 ya. Kurang lebih saya bilang iya. Selama yang faktur 07 tadi ke kawasan berikat, dia mendapatkan dokumen persetujuan dari Bea Cukai SPPB. Artinya barangnya pun mendapat fasilitas. Saat barangnya tidak mendapat fasilitas, balik lagi fakturnya terbit 010. Dan catatannya juga pembelinya pun di BKM. Jadi kalau pembelinya kawasan berikat di Pratama ya jangan pakai faktur dengan NPWP pusat, tapi gunakan NPWP sesuai tujuan pengiriman barang juga. Jadi klausulnya tetap ya, pembelinya di kawasan besar khusus Madya, barangnya masuk ke kawasan yang mendapat fasilitas dan penyerahannya pun mendapatkan fasilitas. Kemudian ada pertanyaan lagi dari ini berapa pertanyaan Pak Puja, saya bacain banyak ini. 3 lah, 3. Padahal Ya. itu ada 180-an ya. Tapi 180. sesudah di klaster, oh ternyata nanyanya mirip-mirip. gitu. Mirip-mirip. Banyak juga pertanyaan yang mirip-mirip. Jadi yang beruntung kita bacakan dari siapa Bang Dedi? Ini Hon Chuan. Ha, PT Hon. Nggak usah ya, udah dapat muk belum? Oh, belum kayaknya. Kalau PT Hon Cuan. udah jangan saya bacain. Rezeki dia udah enggak apa-apa. PT Hon Cuan. Untuk PT Hon Chuan, apabila kami menerima faktur pajak dan memiliki cabang, artinya Hon Chuan sebagai pembeli ya, di beberapa kota masing-masing cabang memiliki NPWP. Alamat mana yang harus kami gunakan? Jadi Hon Chuan sebagai pembeli, jelas Hon Chuan di WP di lingkungan besar khusus Madya, saat menerima faktur pajak, pastikan dulu tadi penyerahannya udah masuk kriteria WPBKM, jelas Hon Chuan di WPBKM. Kedua, suruh senyum saya nggak senyum dari tadi ya. Yang kedua, tujuan pengiriman barangnya ke kawasan yang mendapat fasilitas, kawasan berikat, KEK, atau nanti yang seperti Kak Sondang bilang tadi mungkin yang IKN, kalau udah ada KMK-nya atau PMK-nya. Yang ketiga, barang yang diserahkan pun mendapat fasilitas selama memenuhi
selama memenuhi ketiga klausul tersebut, maka faktur pajak yang diterima oleh PT Honcuan menggunakan NPWP pusat, nama sesuai NPWP pusat dan alamat sesuai lokasi pengiriman barang di kawasan berikat tadi. Apabila Honcuan tidak memiliki lokasi atau kawasan ditetapkan mendapatkan fasilitas, maka semua faktur pajak yang diterima menggunakan alamat NPWP pusat. Seperti itu Bang Deddy ya. Menjawab pertanyaan dari China Glass tadi di komentar. Kurang lebih sama. Apakah syaratnya tiga harus terpenuhi? Iya. Betul. Jawabannya ya. Oke. Gimana? Sudah cukup? Kayaknya cukup ya kawan pajak yang juga mungkin jadi agak kalau bahasa Bataknya dirimang-rimangi, dipikir-pikirkan dulu lagi yang tadi itu matriksnya juga nanti dilihat-lihat. Saya yakin kalau ada pertanyaan dari kawan pajak mungkin mengenai transaksi yang terjadi di kantor, mungkin udah bisa dipetakan ini masuk nggak, ini pakai ikutin yang mana faktur pajaknya, pembuatan identitasnya. Tapi kalau memang masih bingung, tenang aja, kita masih bisa ditelepon. Maksud saya kita masih ada yang bisa menjawab di kantor ini. Dan kalau misalkan ada beberapa wajib pajak kemarin telepon, kebetulan saya angkat, selalu saya tanya, kalian statusnya sebagai penjual atau pembeli? Karena perlakuannya akan berbeda. Kalau penjual ya pastikan dulu pembelinya di kawasan berikat, masuk lingkungan besar khusus madya, barang yang diserahkan juga mendapat fasilitas. Baru per 1 September nanti alamat gunakan NPWP cabang di kawasan berikat tadi. Tapi kalau enggak, balik lagi semua menggunakan NPWP pusat, alamat pusat seperti sebelum Per 03 muncul. Jadi kita rasa cukup ya untuk yang sesi kedua ini untuk mengenai identitas ini. Nah, ya saatnya kita kuis. Oke. Kembalikan ke moderator. Demikianlah bahasan kelas pajak kita pada kesempatan siang kali ini. Kami segenap tim KPP PMA 1 mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga kekurangan tersebut bisa kita perbaiki di kelas pajak atau sosialisasi kita ke depan. Dukung kami KPP PMA 1 meraih predikat zona integritas wilayah birokrasi bersih melayani tahun 2022 dengan tidak memberikan sesuatu dalam bentuk apapun. Saluran informasi yang bisa dihubungi untuk bertanya perihal perpajakan. Yang pertama, portal DJP di www.pajak.go.id. Kering pajak 1.500-200. DM di IG atau Twitter KPP PMA 1 di mana? Di @pajakpma1. Angka 1 ya. @pajakpma1. WA helpdesk di 0812 1100 9052. Telepon di 021 798 3767 extension 102. Kami juga memiliki program, yaitu kami melakukan live Instagram setiap hari Rabu pukul 2 siang yang membahas update aturan ataupun isu seputar perpajakan yang dikemas dengan ringan, tipis-tipis, tapi nggak kaleng-kaleng. Atau yang biasa kita sebut dengan rebowan. Oke, silakan follow IG dari KPP PMA 1 @pajakpma1 @pajakpma1 pakai angka ya. Agar apa? Agar bisa mengikuti live Instagram di KPP PMA 1 setiap hari Rabu jam 2. Oke. Terima kasih kepada para narasumber kita yang sangat luar biasa pada kesempatan kali ini, Kak Sondang dan Bang Deddy Yul, kepada Taxmin, para pemirsa, dan atas antusiasmenya seluruh kawan pajak untuk mengikuti acara ini dari mulai pertama kali kita buka room sampai dengan penutupan kali ini. Sampai jumpa di acara berikutnya. Pajak kuat, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.